Pernah nggak lo lihat orang yang kelihatannya biasa aja, tapi kalau ngomong, semua orang dengerin? Nggak perlu banyak gaya, tapi vibe-nya tuh kuat. Nggak panikan, nggak reaktif, tapi tajam, tenang, dan jelas mikirnya. Dan lo mikir, dia lebih pinter, lebih banyak baca buku, lebih sering ikut seminar. Nggak selalu. Kadang yang bikin dia beda adalah pola pikir kecil yang nggak banyak orang sadari. Kebanyakan orang mengira, jadi pinter itu soal tahu lebih banyak, hafal banyak, baca banyak, punya gelar banyak, tapi itu cuma permukaan. Karena yang bikin lo selangkah lebih cerdas dari kebanyakan orang, bukan isi kepala lo, tapi arah mikir lo. Orang pintar bisa aja bikin kesal, bisa aja keras kepala, bisa aja bikin keputusan bodoh. Karena dia nggak pernah ngelatih cara dia mikir di bawah tekanan. Orang cerdas yang sesungguhnya bukan yang tahu segalanya, tapi yang ngerti kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus mundur. Di video ini kita bahas 5 pola pikir praktis yang nggak diajarkan di sekolah, tapi bisa bikin lo mikir lebih dalam, lebih strategis, dan lebih kalem di situasi yang bikin orang lain panik total. Gua nggak akan kasih lo teori muluk, tapi latihan batin yang bisa lo pakai setiap hari. Latihan buat ningkatin awareness, ketenangan, dan ketajaman berpikir. Bukan biar lo kelihatan pintar, tapi biar lo bisa ngadepin hidup dengan kepala dingin dan arah yang jelas. 1. Tanya buat ngerti, bukan buat menang. Pernah debat sama orang keras kepala. Makin lo serang, makin mereka nutup diri. Makin lo paksain logika lo, makin mereka ngotot sama logika mereka sendiri. Itu karena lo main di game yang salah. Lo pengen menang, bukan pengen paham. Orang cerdas, dia nggak debat buat nunjuk salah. Dia tanya buat ngebuka pikiran. Dia bilang, gue penasaran, apa yang bikin lo yakin kayak gitu? Dia nggak ngebantah langsung. Dia pengen tahu konteksnya, pengalaman hidupnya, logika di balik pendapat itu. Karena dia tahu makin lo maksa, makin orang defensif. Tapi kalau lo hadir sebagai pendengar yang tulus, justru mereka akan mulai terbuka. Dan di situ pemahaman muncul. Bukan dari pertarungan, tapi dari percakapan. Lo nggak harus jadi paling keras buat jadi paling didengerin. Kalau lo mau mikir beda dari kebanyakan orang, lo harus berhenti berjuang buat menang, dan mulai berusaha buat nyambung. Gimana kalau gini? Saat lo nggak setuju sama orang, jangan langsung balas. Coba tanya, satu pertanyaan, yang niatnya murni pengen ngerti, bukan pengen ngejebak. 2. Lihat pola, bukan drama. Banyak orang ngelihat hidup kayak serangkaian tragedi. Ditolak kerja sama dengan hidup gua gagal. Salah ngomong artinya gua nggak layak temenan sama mereka. Dapat nilai jelek berarti gua bego. Tapi orang cerdas mikirnya beda. Dia lihat dari atas kayak helikopter. Dia nggak zoom in ke satu kejadian dan tarik kesimpulan final. Dia lihat alurnya, polanya. Dia tanya, ini kejadian satu kali atau ini pola? Dan lebih penting lagi, apa yang nyebabin ini? Bukan siapa yang disalahin, tapi proses apa yang bikin gue sampai ke titik ini. Pola pikir ini bukan cuma bikin lo tenang, tapi bikin lo punya kendali. Karena lo mulai lihat, oh ternyata setiap hasil ada prosesnya. Dan setiap proses bisa dibenerin. Kalau lo terus mikirin satu titik, lo lupa lihat garis besar. Lo bisa mulai dari sini. Setiap kali lo ngerasa gagal, ambil 10 menit buat tulis prosesnya. Apa yang terjadi sebelum itu? Apa keputusan lo yang punya andil? Dari situ lo bisa mulai lihat polanya. 3. Fokus ke yang bisa lo kontrol. Ingat, nggak semua hal layak dapat perhatian lo. Kadang lo perlu bilang ke diri sendiri, abaikan, ini bukan urusan gua. Fokus lo mahal. Jangan dihambur-hamburkan buat hal yang nggak bisa lo ubah. Kita hidup di dunia yang bising. Banyak hal terjadi di luar kemauan kita. Kabar buruk, orang nyolot, jadwal kacau, ekspektasi sosial. Dan semua itu bisa bikin lo ngerasa nggak berdaya. Tapi orang cerdas punya satu filter ampuh. Gue punya kendali atas ini atau enggak. Kalau bisa, lakukan. Kalau enggak, lepaskan. Kedengarannya simple, tapi ini butuh latihan mental luar biasa. Contoh, lo kesal karena temen lo PHP. Bisa lo kontrol? Enggak, tapi respons lo itu bisa lo atur. Mau marah, mau cuek, mau ngomong baik-baik, itu ada di tangan lo. Ini yang disebut radical responsibility. Bukan nyalahin siapa-siapa, tapi nyari apa yang bisa lo ubah dari sisi lo sendiri. Tenang bukan karena hidupnya adem, tapi karena dia jago milih apa yang layak diperjuangin. Biar nggak makin mumet, coba trik ini. Tiap kali lo mulai stres, pause dan tulis 2 kolom. Bisa gua kontrol dan nggak bisa gua kontrol. Fokusin energi lo ke kolom pertama. Kenapa ini penting? Karena otak kita seringkali fokus ke hal-hal yang bikin cemas, tapi nggak bisa kita apa-apain. Dengan nulis 2 kolom ini, lo bantu diri lo buat memilah mana yang layak dikasih energi.
4. Diam itu strategi. Orang yang cerdas nggak takut sama keheningan. Justru di saat semua orang rebutan pengen didengar, dia memilih untuk dengerin. Dia tahu, di balik diam ada kekuatan, ada ruang untuk observasi, ada waktu buat mikir, bukan sekadar merespons. Pernah lihat orang yang diam aja di rapat, tapi begitu dia ngomong, semua orang langsung dengerin. Itu bukan karena dia pendiam, tapi karena dia punya aura yang tenang dan tegas. Dan itu muncul dari kebiasaan buat mikir sebelum nyahut. Semakin lo diam, semakin lo lihat apa yang orang berisik lewatkan. Diam juga bikin orang lain terbuka, karena mereka ngerasa nggak dihakimi. Dan di ruang yang tenang itu, ide jernih bisa lahir. Pernah nggak lo mikir, selama ini lo ngomong cepat-cepat biar nggak kelihatan bodoh. Padahal justru, dengan diam sebentar, lo bisa kasih kesan lebih dalam. Latihan simple. Dalam percakapan berikutnya, jangan langsung nimpalin. Biarkan jeda 2 detik sebelum lo nyahut. Rasain perbedaan kualitas interaksi lo. Gimana lawan bicara jadi lebih nyaman, obrolan lebih dalam, dan lo lebih hadir dalam momen itu. 5. Pause dulu, baru respons. Lo nggak harus langsung jawab, nggak harus langsung ngasih reaksi. Kadang, satu tarikan napas, cukup buat nyelamatin lo dari hal-hal yang lo sesali nanti. Kebanyakan orang mikir, reaksi cepat itu tanda pinter. Padahal seringnya, itu tanda nggak sadar. Orang cerdas punya jeda. Dia bisa bilang, gue perlu waktu buat mikir, atau bahkan cukup diam sambil observasi. Karena dalam diam itu muncul opsi, muncul perspektif, muncul kesadaran. Yang kuat bukan yang cepat nyahut, tapi yang bisa nahan, lalu nyahut dengan sadar. Ganti rutinitas lo. Pas lo lagi pengen banget balas chat atau komentar pedas, tulis dulu respons lo di notes. Jangan langsung kirim. Tunggu 5 menit. Lihat lagi, masih layak, baru kirim. Lo mungkin mikir, kayaknya gue terlalu reaktif. Gue gampang terbakar emosi. Gue bukan tipe orang yang tenang. Tenang, lo nggak sendiri. Hampir semua orang mulai dari situ. Tapi kabar baiknya, pola pikir itu bisa dilatih. Bukan diwarisin. Bukan cuma buat orang tertentu. Yang penting, lo sadar, dan lo mau mulai. Lo nggak harus jadi yang paling jenius di ruangan. Lo nggak perlu punya jawaban buat semua hal. Tapi lo bisa jadi yang paling sadar. Dan itu udah cukup buat bikin lo selangkah lebih cerdas dari kebanyakan orang. Mulai hari ini, pause sebelum nyahut. Tanya buat ngerti, bukan buat menang. Lihat pola, bukan drama. Fokus ke hal yang bisa lo kontrol. Gunakan diam sebagai ruang, bukan senjata. Lo bisa diam dan tetap punya suara. Lo bisa pause dan tetap punya kendali. Lo bisa mikir pelan dan tetap jadi yang paling sadar di ruangan. Karena dunia ini nggak butuh lebih banyak orang pintar. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang sadar. Subscribe kalau lo suka video self-improvement seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!